Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak penambangan pasir liar setengah dari lokasi pemakaman di Desa Kalicupak Kidul, Banyumas hanyut terbawa erosi sungai. 4 pria tua di Purbalingga ditangkap polisi karena mencabuli remaja berusia 14 tahun hingga korban hamil. Harga daging ayam dan telur di berbagai wilayah di Jawa Tengah tak kunjung turun. Pemerintah didesak segera gelar pasar sembako murah. Harga telur dan ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal dan Temanggung masih mahal. Pedagang dan warga meminta pemerintah segera menggelar operasi pasar murah untuk menstabilkan harga. Di pasar pagi Kota Tegal, harga daging ayam dan telur terpantau belum juga turun Minggu pagi. Kenaikan harga sudah berlangsung sejak perayaan Idul Adha lalu. Harga telur masih berkisar Rp32.000 per kilogram, sedangkan harga daging ayam Rp44.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena omset penjualan mereka menurun. Apalagi saat ini permintaan telur dan daging ayam cukup tinggi, sementara pasokan berkurang. Belum naik harganya di bawah 30 ya, 2.500. Sekarang 31. Mulai naik kapan itu? Sebelum Idul Adha kemarin. Mungkin pasokan stoknya nggak ada mungkin apa gimana ya, kurang tahu. Saya nggak pernah itu sih ya. Pokoknya yang penting kita belanja ada gitu. Apa itu? Sebelum lebaran aja udah 44. Lagi lebaran hajinya aja kemarin udah 48. 48 karena nggak ada orang ini. Kondisi yang sama terpantau di Pasar Kliwon Rejo Amertani, Temanggung. Sudah 2 pekan harga ayam potong dijual seharga Rp40.000 per kilogram, padahal biasanya Rp37.000 per kilogram. Pedagang mengaku mahalnya harga daging ayam dipicu mahalnya pakan ternak, sehingga peternak menjual ayam jauh lebih mahal dari biasanya. Ya mengalami kerugian, pendapatan itu menurun Pak. Biasanya pendapatannya banyak ya, sekarang menurun karena harga mahal. Pembeli ya juga nggak mau beli toh Pak, harganya naik terus. Yang menyebabkan harganya naik itu karena pakannya itu mahal. Mbak terhadap pemerintah apa Mbak? Nggak bisa naik. Ya supaya harga pokok itu lebih kembali ke semula dulu toh Pak. Dulu kan murah-murah, sekarang mahal, apa-apa mahal. Pedagang dan warga berharap pemerintah segera gelar operasi pasar sembako murah untuk menstabilkan harga. Kuncoro Wijayanto dan Wahyudiono melaporkan dari Kota Tegal dan Temanggung. Panitia penyelenggara Panpel Persis Solo mulai memberlakukan tes alkohol secara acak kepada para supporter Persis yang akan masuk ke Stadion Manahan. Kebijakan ini sebagai antisipasi kericuhan antar supporter yang terjadi 2 pekan lalu. Terobosan baru dilakukan panitia penyelenggara Persis Solo untuk mencegah keributan antara supporter. Para supporter dites alkohol secara acak sebelum masuk stadion untuk menyaksikan pertandingan melawan Borneo di Stadion Manahan Sabtu malam. Tes dilakukan secara sederhana. Para supporter cukup menarik nafas pada sebuah alat. Jika lampu menyala hijau, pertanda bebas alkohol. Selain tes acak alkohol, petugas juga memeriksa ketat barang bawaan penonton. Tes ketat dilakukan agar kerusuhan antara penonton tidak lagi terjadi. Salah satu dugaan pemicu kerusuhan karena penonton terpengaruh minuman beralkohol. Masukan dari pihak kepolisian mengingat beberapa penonton yang sempat mabuk dalam keadaan cukup berlebihan, dan kita disana untuk menyediakan alat, kita coba dan memang mudah, dan kita harapkan ini bisa jadi salah satu cara untuk penonton yang hadir memang dalam keadaan mau mendukung 2 pekan sebelumnya keributan antara supporter Persis Solo terjadi saat laga Persis Solo melawan Persebaya. Keributan dimulai dari dalam stadion lalu berlanjut keluar stadion. Polisi telah menangkap 7 pelaku yang diduga terlibat penganiayaan sesama supporter. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.
Puluhan sepeda motor terjaring operasi patuh Candi 2023 di Brebes. Pelanggaran rata-rata karena pengendara tidak mengenakan helm dan tidak melengkapi surat kendaraan. Polisi menghentikan setiap kendaraan yang melintas di pertigaan tol Brexit Pantura Brebes Minggu pagi. Setiap pengendara diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Razia sebagai lanjutan operasi Patuh Candi 2023. Sebanyak 60 sepeda motor terjaring. Rata-rata pengendara melanggar aturan lalu lintas karena tidak mengenakan helm, tidak melengkapi surat kendaraan seperti STNK dan SIM, serta tidak memasang plat nomor kendaraan yang sesuai. Temukan pelanggaran satu memang tidak menggunakan helm, kemudian TNKB yang mati ataupun tidak terpasang tadi banyak kita temukan. Kami mengimbau kepada para pengguna jalan tetap patuhi peraturan lalu lintas dan jaga selalu keselamatan dalam berkendaraan. Berbeda dari pengendara yang melanggar, pengendara yang taat berlalu lintas termasuk pengemudi ojek online diberikan hadiah berupa paket sembako. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Memanfaatkan situasi ramai, seorang perempuan mencuri susu dan ponsel milik pembeli lainnya di sebuah toko swalayan di Kota Semarang. Ya, dari rekaman kamera pengawas, pelaku terlebih dahulu mengamati situasi swalayan yang sedang ramai. Beberapa saat kemudian, ia masuk dan langsung memasuki dua box susu ke dalam bajunya. Tidak hanya mencuri susu, pelaku juga menggasak ponsel pembeli yang sedang berbelanja. Kasus pencurian ini terjadi di sebuah swalayan di Jalan Cilosari Dalam Raya, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Polisi dari Polsek Semarang Timur baru turun tangan setelah kasus viral di media sosial. Polisi minta korban segera melapor guna menangkap pelaku.